Nah, tetapi saya percaya membuat eskalasi konflik sebesar seperti ini, orang Maluku tidak punya kekuatan aset sebesar ini. Bayangkan peluru. Saya nggak perlu bilang dalam tanda petik peluru asli dari perusahaan yang ada di Indonesia itu bisa ada di tangan dua-dua belah pihak. Bagaimana ceritanya? Selamat datang di Vanita Naraya Podcast bersama saya Zebi Magnolia. Teman-teman, hari ini saya senang sekali karena dikasih kesempatan untuk berdialog dan berdiskusi dengan salah satu tokoh perempuan tangguh dari Maluku yang sudah membawakan kontribusi besar terhadap isu kemanusiaan maupun juga isu perempuan. Siapa lagi kalau bukan Bu Mercy. Halo Ibu. Halo, apa kabar? Baik Ibu. Ibu, makasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bareng hari ini di podcast kami. Wah, saya terima kasih nih atas undangannya ini. Feel honored, really appreciate untuk undangannya, dan saya percaya mudah-mudahan diskusi ini memberi dampak juga ya terhadap berbagai isu-isu yang sementara kita hadapi. Isu perempuan, isu kemanusiaan yang ada di Maluku, isu pembangunan dan sebagainya. Saya melihat pada saat awal-awal profil Bu Mercy itu sebenarnya malahan lulusannya itu dari teknik perkapalan. Nah itu kan harusnya kedepannya lanjutnya jadi insinyur gitu Bu. Tapi kok bisa Ibu malah terjun ke aktivisme gitu, masuk ke LPPM. Boleh nggak Bu diceritain journey-nya tuh gimana gitu? Apakah ada hati yang tergerak gitu untuk membantu isu-isu kemanusiaan? Ya, jadi memang benar latar belakang pendidikan saya ini teknik mesin perkapalan ya, dari Fakultas Teknik Unpati Patimura Ambon. Nah, dan waktu itu memang saya kejar tayang ya. Saya berharap 4,5 tahun sesudah itu selesai, dan saya mungkin ada di perusahaan-perusahaan galangan kapal kayak gitu. Nah, nggak taunya di pertengahan jalan saya diperkenalkan ke salah satu senior waktu itu untuk terlibat di salah satu NGO. Waktu itu belum namanya LPPM, jadi namanya PCI, Project Concern International, salah satu NGO yang base-nya di USA ya waktu itu, dan dia waktu itu mau close dan mau berpindah waktu itu ke Papua. Saya dapat tahun terakhirnya waktu itu, dan sesudah waktu itu tapi posisinya berarti lokasinya di Ambon. Di Maluku. Iya, dan bekerja memang seantero Maluku waktu itu, dan kemudian PCI kemudian seluruh ex-staff PCI mengganti nama, melokalkan PCI menjadi LPPM, Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat waktu itu. Dan sejak saat itu saya mulai terlibat begitu mereka dalam proses pergantian nama. Saya terlibat tahun 95-96 awal sebagai volunteer, dan 97 resmi menjadi staf resmi LPPM waktu itu. Karena waktu itu background saya dari teknik ya, saya waktu itu dibutuhkan waktu itu untuk menyusun metodologi survei. Jadi seluruh survei LPPM waktu itu saya yang kembangin survei-surveinya waktu itu. Kalau dulu berarti metodenya gimana tuh Bu? Apakah bertemu langsung atau teknologinya seperti apa gitu? Kan tidak terbayang ya lu kan. Memang sudah ada komputer tapi belum secanggih yang sekarang ini ya. Udah ada AI apa segala macam. Jadi memang kita masih menggunakan dua pendekatan waktu itu ya. Jadi yang baik kuantitatif maupun kualitatif base. Jadi yang kualitatif base itu dalam bentuk interpersonal interview, kemudian focus group discussion seperti itu, termasuk mendengar storytelling dari masyarakat di akar rumput. Itu kita jadikan sebagai kualitatif survei. Walaupun hasil dari kualitatif survei satu responden itu kita nggak bisa generalisir menjadi hasil untuk satu Maluku misalnya, beda dengan yang kuantitatif. Dan waktu itu saya belajar banyak sekali ya, karena setelah itu saya diminta lagi menjadi koordinator IEC, Information Education and Communications Coordinator. Jadi pelatihan-pelatihan termasuk pengembangan modul-modul pelatihan dan sebagainya itu saya kembangkan, dan senang waktu itu pasca USAID waktu itu dengan Amerika ya,
Dengan PCI setelah tutup, USAID masih membantu 3 tahun waktu itu. Jadi dia tidak langsung lepas tangan, dan waktu itu program Capacity Building Initiative untuk 3 tahun pertama benar-benar sangat membantu sekali. Saya masuk 2 tahun sesudah itu langsung kerusuhan kan 99. Jadi konflik Ambon ya. Yes. Jadi waktu itu programnya cukup banyak ya. Kerjasama kita dengan USAID Amerika, kemudian dengan Canada Fund, dengan Family Health International waktu itu, dengan British Embassy, dan masih banyak lagi program-program yang lain, termasuk terakhir dalam posisi saya mulai dari masih koordinator, officer program koordinator, sampai dengan menjadi program direktur waktu itu, direktur program. Kita masih lagi menang tender satu program UNICEF yang sangat besar waktu itu, program untuk 2-3 tahun dengan dana waktu itu berapa miliar ya saya lupa waktu itu. Dan itu sangat-sangat membantu kami sebagai aktivis pada saat itu untuk menolong masyarakat Maluku pada saat itu ya. Jadi dari isu capacity buildingnya, dari aspek kesehatan, dari aspek pendidikan, dari aspek bagaimana pemahaman terhadap isu human right bagi anak, bagi perempuan lewat program UNICEF waktu itu sangat luar biasa sekali. Di tengah-tengah program yang seabrek-abrek itu jalan, saya sebagai direktur program pada saat itu pecah kerusuhan 99. Makanya waktu itu ada sebagian wilayah yang tidak serempak langsung terjadi kerusuhan ya. Secara bertahap kita bisa selesaikan program, sementara yang lainnya itu langsung saya banting setir waktu itu, mengontak berbagai donor pada saat itu untuk langsung bisa membantu ya dalam situasi emergensi pada saat itu ya, memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan pada saat itu. Jadi humanitarian aid pada saat itu tidak banyak LSM yang waktu itu LSM papan atas yang ada di Maluku, tidak lebih dari 5-7 LSM besar waktu itu. Apalagi pada saat itu mungkin agak susah juga, maksudnya LSM belum terlalu besar. LSM yang punya akses langsung ke lembaga-lembaga internasional pada saat itu, dan waktu itu ya kita bekerja di tengah-tengah desingan peluru, di tengah-tengah bom mortir pada saat itu, dan mau tidak mau saya harus pimpin pasukan waktu itu. Saya harus turun dengan relawan pada saat itu di semua kantong, baik kantong Kristen maupun kantong Muslim pada saat itu. Jadi program-program yang kita terima, saya masih ingat persis waktu itu. Satu program bantuan itu dari Mercy Corps International. Jadi kami harus berangkat ke Pulau Seram. Waktu itu terjadi konflik yang cukup luas, dan mereka punya akses terhadap sumber makanan waktu itu amat sangat terbatas. Masyarakat asli lari naik ke gunung, sementara sebagian yang besar ini kan tersegmentasi, nggak bisa kemana-mana, pasar mati, semuanya ekonomi tidak berputar. Kami turun waktu itu dengan dukungan dari tentara ya, waktu itu kita turun. Ya, tapi begitulah ya situasi dan kejadian. Tentara kemudian berhenti di pos, dan kami harus masih lagi melanjutkan perjalanan karena dianggap pada saat itu aman. Jadi kita masuk sampai di pedalaman Seram bagian utara, masuk di satu wilayah basis Muslim waktu itu. Kiai siapa waktu itu yang memimpin pesantren besar yang ada di tengah Seram waktu itu. Saya datang waktu itu dengan bahan bantuan, dan kami datang karena dengan niat baik ya pada saat itu, menyampaikan seluruh isi hati dan dukungan kami, dan mereka secara terbuka waktu itu menerima. Dan saya kira ini menjadi lesson learn yang sangat berharga ya, bahwa sebagai aktivis sebenarnya mental keaktivisan kita teruji tidak dalam zona nyaman, teruji dalam zona-zona yang paling tidak nyaman. Kita masih tetap on track pada purpose-nya kita gitu ya. Kadang-kadang kan banyak aktivis kan lari dalam situasi-situasi under pressure, situasi terjepit, situasi tertekan dalam konflik, dan banyak situasi-situasi yang berbahaya bagi keselamatan diri kita sendiri pada saat itu. Saya keluarga waktu itu semua sudah lari ke Jakarta waktu itu ya, karena adik-adik sekolah semua di Jakarta. Tertinggal hanya saya dengan papa waktu itu. Tapi bagaimana respon mereka keluarga udah nangis-nangis, harus merelakan anak perempuannya memperjuangkan. Nanti kamu berangkat sudah masak makanan satu piring aja orang tua nggak bisa.
Tapi nggak bisa ya, saya karena memang kepentingannya ini udah jalan bersama-sama dengan masyarakat ya. Jadi dan waktu itu saya meninggalkan kampus cukup lama. Jadi saya bayar uang semester 4,5 tahun semua sudah selesai. Saya tidak selesai kuliah waktu itu, saya tiap bulan, tiap semester bayar uang semester, tapi sibuk dengan LSM, dengan LPPM. Sampai dengan 8 tahun kemudian, setelah Papa marah-marah ya waktu itu, sibuk ngurus orang sementara diri sendiri nggak diurusin. Jadi akhirnya ya back to kampus lagi, saya menyelesaikan semuanya 3,5 bulan. Waktu itu saya juga ambil cukup berat ya waktu itu. Sistem termodinamika ya, sistem pendingin di kapal, bagaimana bisa menghasilkan sistem pengering ikan yang berkualitas dengan memanfaatkan sistem pemanas pendingin di kapal waktu itu. Jadi setelah selesai metode penelitian, karena itu kan berbasis penelitian ya, tidak literatur aja, selesai, kemudian saya ujian dan akhirnya bisa sarjana waktu itu. Jadi meskipun melewati banyak rintangan gitu ya. Tapi yang menarik dari Bu Mercy itu sebenarnya kan Ibu bisa dibilang tuh anak STEM ya, anak maksudnya bukan teknologi, maksudnya lebih ke yang science gitu. Tapi kok bisa kesentuh sisi kemanusiaannya gitu? Apa ada satu momen nggak yang bikin Bu Mercy ini nih yang bikin harus bantuin orang-orang masyarakat Maluku? Saya nggak tahu ya, tetapi saya kira memang pengaruhnya mungkin karena didikan keluarga juga kali ya, gitu loh. Mami itu di rumah itu selalu tuh mengingatkan kita, besok kalau jadi manusia, kalau punya sesuatu, beras istilah orang Ambon ya, beras 1 cupa, di sana ada punya orang miskin. Itu selalu diingatkan. Air 1 tempayang, 1 gelas ada punya orang miskin. Itu selalu diingatkan berulang-ulang oleh orang tua. Jadi selama saya masih kuliah itu, saya banyak sekali bekerja untuk isu-isu kemanusiaan. Saya ya sekarang mungkin namanya BEM ya. Dulu saya ada di senat fakultas, saya ada di senat. Oh, jadi memang sudah aktif di organisasi kampus universitas, saya ada di koperasi Unpati, saya ada di Mapala Teknik, kemudian terlibat di banyak sekali organisasi kepemudaan. Jadi selain di GMKI, saya juga di Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, dan banyak sekali pada saat itu saya menginisiasi banyak sekali program-program bagi masyarakat miskin, bagi anak-anak muda dengan para pemuda ini gitu loh. Termasuk isu lingkungan, isu segala macam. Waduh, saya kalau ingat-ingat dulu bisa mengerjakan kuat semua bidang gitu ya diurus ya. Dulu pada saat itu gitu loh. Dan kebetulan Papa karena kerja di Bea Cukai, kita tinggal di kompleks Bea Cukai waktu itu. Begitu keluar dari kompleks itu kemiskinan. Jadi ada di sekitaran kompleks itu. Jadi setiap hari juga terekspos dengan situasi asli yang di lapangan. Saya kalau jalan pergi pulang naik ferry itu pasti melewati jalur itu gitu loh. Jadi ketika terlibat dengan Angkatan Muda, saya diskusi dengan kawan-kawan, dan akhirnya untuk anak-anak miskin itu kita bikin misalnya kursus bahasa Inggris. Setiap bulan tuh dibayarin cuma Rp5.000. Saya setiap bulan dapat 45.000, itu udah puji Tuhan, haleluya gitu ya. Tapi senang karena orang tua ini dengan pendapatan mereka yang terbatas, tetapi mereka senang bahwa anak-anak muda yang ada di lingkungan situ bisa memberikan sesuatu bagi anak-anak untuk bertumbuh sehat, tidak terjebak. Jadi dari TK sampai SMA kita 2 orang ya di Angkatan Muda. Di sektor kita waktu itu kursus bahasa Inggris. Kemudian saya karena waktu itu di bidang pelayanan kesejahteraan ya waktu itu, kemudian anak-anak muda yang lain itu kita kumpul bikin keramba ikan gitu loh. Jadi sambil kuliah mereka punya banyak keramba-keramba, berapa bulan kemudian panen kita jual ke restoran-restoran terdekat gitu loh. Kita punya kebun angkatan muda misalnya. Jadi begitu panen itu kebun-kebun sayur kan sayurnya jadi gede-gede banget. Kita jual kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi dari kita untuk kita. Nah, anak-anak mahasiswa yang waktu itu bersama-sama dengan kita, setiap kali panen
kita bagi gitu loh. Jadi sebagian untuk mereka kuliah, sebagian itu masuk ke kas angkatan muda gitu loh. Pembayaran listrik dan telkom misalnya. Dulu kan bukan kayak yang sekarang semuanya tinggal lewat handphone gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan semua yang ada di beberapa RT RW terdekat di situ, sektor yang ada di situ, sektor gereja di situ. Kemudian kita minta izin daripada ibu-ibu yang pergi membayar listrik dan apa itu sendiri, kasihlah ke kita. Satu orang pergi membayar untuk misalnya 200 rumah misalnya ya, kayak gitu. Kalau satu ibu dia kasih uang transport 2.500 sampai 5.000, kali aja untuk 200 rumah. Jadi bagi kayak gitu loh, uang kas masuk terus dan saya senang bahwa bisa mendinamisir dalam kerja-kerja kepemudaan pada saat itu. Jadi saya kira itulah yang menjadi pemicu. Saya sangat eksakta, tetapi jiwa saya sangat social minded, social response. Jadi dasarnya memang udah banyak kegiatan sosial yang dilakuin, nggak bisa diem juga gitu, ikut organisasi. Tapi saya juga pengen mungkin track back lagi ya Bu. Tadi kan sempat cerita soal konflik Ambon gitu. Nah selama ini mungkin saya hanya dapat cuplikan cerita dari guru saya pada saat di sekolah atau dari teks di buku gitu. Tapi saya nggak tahu suasana batin dan suasana mencekam yang tadi Ibu mungkin ceritain itu sebenarnya perasaannya bagaimana dan pengalamannya tuh seperti apa. Dan kalau boleh tahu juga waktu itu Bu Mercy membantu dalam peran apa Bu pada saat konflik Ambon terjadi? Jadi pada saat itu kami dari LPPM itu konflik itu terjadi itu Januari ya 99 pada saat lagi ada Idul Fitri Lebaran. Dan begitu pecah serentak waktu itu kita ada di saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang beragama Muslim sementara perayaan Idul Fitri. Dan kocar kacir pada saat itu situasi yang ada di Ambon. Nah sebenarnya kalau kita melihat di permukaan layer paling di atas, konflik ini pemicunya sederhana antara anak-anak muda pada saat itu, baik yang ada di Batu Merah dan yang ada di Mardika. Isu-isu sederhana lah sesama anak-anak muda, dan konflik antara Batu Merah dan Mardika waktu itu sudah berurat akar begitu lama tapi nggak pernah pecah sampai jadi potensi konflik yang sangat jadi besar secara historis memang mereka sudah ada. Dan itu biasalah dan kita tahu bersama sudah jadi rahasia umum di antara anak-anak muda, itu biasa. Tetapi di luar dugaan begitu pecah situasi antara dua anak muda ini terjadi, tiba-tiba suasana langsung mencekam, bakar-bakaran terjadi, pasar habis, dua-dua wilayah Muslim Kristen mulai bakar-bakaran dan seterusnya gitu loh. Nah waktu itu dalam 3 hari pertama itu baik di Muslim maupun di Kristen kita tuh semua bingung ini ada apa gitu loh, kenapa tiba-tiba kejadian seperti ini. Tetapi dari beberapa saudara-saudara kita yang di Muslim, mereka memang udah seperti jauh-jauh hari tuh kasih tahu gitu loh, hati-hati nanti menjelang mau Idul Fitri atau sesudah Idul Fitri ada konsentrasi pengumpulan BBM di Cerigen dan sebagai macam, dua-dua belah pihak tolong kita saling antisipasi. Tapi kan kita nggak terpikir bahwa waktu itu mau jadi kerusuhan sampai seperti ini. Nah, dan begitu kerusuhannya pecah, situasi yang paling pertama muncul ke permukaan, mulai dari pertikaian antar anak muda, kemudian naik menjadi pertikaian antar etnis. Jadi ini sangat kompleks konflik di Maluku. Jadi ada situasi konflik etnosentris antara suku Maluku, orang Maluku dengan masyarakat pendatang karena disparitas situasi ekonomi terhadap penguasaan pasar di kota Ambon. Isu yang ketiga, setelah mulai merambah luas, saudara-saudara kita dari Buton, Bugis, dan Makassar waktu itu, kemudian dalam jumlah gelombang yang sangat besar keluar dari kota Ambon waktu itu. Mereka pulang ke Sulawesi, pulang dalam berbagai cara waktu itu dengan kapal, pokoknya pulang pada saat itu. Tertinggalkan kita yang Maluku pada saat itu. Tapi konflik tidak berhenti. Kemudian konflik mencari lagi bentuk lain, muncul lagi desain baru yaitu konflik seakan-akan mengatasnamakan agama. Mulai pecah antara konflik komunitas Muslim dan komunitas Kristen.
Malahan jadi eskalasinya tuh awalnya sebenarnya bukan karena agama dulu ya. Padahal awalnya bukan karena agama. Dan eskalasinya mulai meluas, almost 80% di Maluku dan 30% waktu itu di Maluku Utara waktu itu. Jadi dan terjadi gelombang pengungsian ya dari wilayah-wilayah konflik pada saat itu. Nah, waktu itu setelah situasi konflik sudah berjalan, kami yang aktivis pada saat itu kita sempat duduk bersama, baik Muslim maupun Kristen. Ada apa ini situasinya dengan Maluku? What happened dengan Maluku? Sementara baru saja terjadi kejadian besar tahun 97-98, situasi yang ada di Jakarta, kerusuhan besar-besaran pada saat itu. Nah, kita mulai melihat body rhythm dari konflik pada saat itu, gestur konflik pada saat itu, kejadian kerusuhan Ketapang pada saat itu di Jakarta ya, pada saat itu ternyata ikut memicu juga. Jadi konflik antara masyarakat lokal yang ada di lorong Ketapang di Jakarta Jakarta Pusat pada saat itu dengan masyarakat dari Indonesia Timur berhadapan pada saat itu ya. Dan terjadi pembantaian besar-besar masyarakat sebagian orang Maluku pada saat itu ya, dalam tanda petik preman-preman Maluku pada saat itu, dan kebijakan Presiden pada saat itu untuk memulangkan hampir sebagian besar preman Maluku masuk Ambon. Preman Maluku yang masuk Ambon pada saat itu terpecah dengan sendirinya Muslim dan Kristen. Dan gelombang informasi ini kan merambat terus sampai ke mana-mana ya. Ketegangan-ketegangan terjadi pada saat itu. Begitu kejadian Ketapang, konflik Ketapang terjadi pada saat itu. Benang merah ini ya buat kami ya sudah ada polanya gitu ya, bisa terlihat. Jadi ada prakondisi. Kemudian situasi kerusuhan 99 itu tidak tiba-tiba langsung pecah. Kerusuhan mulai awal itu diambil dari paling luar, dari Kabupaten Kepulauan Aru. Pada tanggal 14 Januari pecah kerusuhan besar di tengah kota Dobo, pusat Kabupaten Kepulauan Aru pecah, dan kemudian merambah kemana-mana. Begitu situasi agak cooling down di sana, kemudian mulai turun secara perlahan-lahan masuk ke kota Ambon dan pecah terus sampai ke Santero Maluku. Jadi buat saya, kalau kita pakai pendekatan Simon Fisher ya, kalau dia menggambarkan eskalasi konflik itu kan sebenarnya ada mulai dari tahap naik turunnya konflik, itu kan ada prakondisi, kemudian pengkondisian sampai dengan terjadi konflik, dan kemudian naik turun konflik ini kan tergantung politik kepentingan yang jalan pada saat itu. Jadi saya sampai dengan dari tangan-tangan yang lebih besar sebenarnya. Saya sampai dengan hari ini masih meyakini bahwa konflik Maluku itu bukan genuine konfliknya orang Maluku. That something happen behind the scene yang kami harapkan pada saat itu dari hasil perjanjian Malino ya. Tim pencari fakta dan pengungkapan kebenaran waktu itu bisa menyampaikan secara terbuka aktor-aktor di belakang itu, tetapi kan tidak sampai di titik itu. Nah, tetapi saya percaya membuat eskalasi konflik sebesar seperti ini, orang Maluku tidak punya kekuatan aset sebesar ini. Bayangkan peluru, saya nggak perlu bilang dalam tanda petik peluru asli dari perusahaan yang ada di Indonesia, itu bisa ada di tangan dua belah pihak. Bagaimana ceritanya? Kita orang Maluku dalam keadaan bertikai. Siapa yang pergi ke perusahaan itu dan membeli peluru? Kan tidak mungkin kita masyarakat awam membeli peluru lokal sendiri, peluru asli sendiri ya. Jadi saya kira distribusi baik peluru, senjata dan sebagainya, termasuk granat. Nggak mungkin orang, maksudnya masyarakat biasa itu terpikir nggak mungkin meratakan satu kota Ambon, rumah-rumah dalam sekejap, nggak mungkin. Dan itu dentuman-dentuman granat, dentuman itu sampai kita hafal banget gitu loh. AK-19 atau yang senjata yang tetet dengan yang tang itu kan kita hafal bedanya, dan itu senjata asli gitu loh. Kalau senjata yang itu senjata organik, kalau senjata yang non organik, senjata bikinan kita sendiri, kan bunyinya itu dia irregular. Tang, nanti 2 jam kemudian satu lagi, mereka mesti pasang lagi kayak gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi ya tanpa saya harus mengucapkan lah ya,
tetapi saya percaya bahwa konflik di Maluku ini konflik yang buat saya tidak sederhana. Kompleksitas konflik ini ada politik kepentingan besar yang ada di sana. Kan bersamaan dengan itu ya, kejenuhan masyarakat terhadap Orde Baru, kemudian proses-proses pada saat itu, teriakan-teriakan Orde Baru dan militerisme untuk back to barak dan sebagainya. Jadi ya koloni-koloni baru waktu itu di koloni konflik dimunculkan di Maluku, di Papua. Aceh dan Aceh dan Papua waktu itu juga masih bergolak-bergolak gitu, kemudian menuju ke Kalimantan dan seterusnya. Jadi konflik-konflik yang ada di Indonesia termasuk yang ada di Maluku ini, saya kira ya dalam tanda petik kami harus bilang by design. Apakah oleh kepentingan elit atau untuk kepentingan-kepentingan besar yang lain, kita tidak tahu, tapi pasti ada manfaat tertentu yang didapatkan ya atas nama konflik-konflik yang terjadi di tingkat lokal. Saya kira saat itu juga mungkin kan saya sering dengar Bu, kalau saya bahas soal konflik atau kekerasan itu kelompok yang terdampak paling besar itu perempuan dan anak. Benar. Nah, saya pengen tahu peran Ibu sebagai aktivis perempuan pada saat itu, selain mungkin kan ada perasaan seperti gusar juga, atau perasaan takut di tengah-tengah tadi ada kekasaran-kekasaran. Nah, apakah terdapat peran-peran perempuan lain juga Bu dalam aktivisme pada saat itu di Maluku? Jadi peran perempuan kontribusinya sangat besar. Pada saat itu banyak sekali yang meninggal ya. Korban meninggal pada saat konflik Maluku dalam 2 tahun aja dari 99 sampai 2002 more than 7.000, 5.000 sampai 7.000. Kalau dihitung sampai dengan 2003, 2005 more than 10.000. Sangat singkat tapi korbannya sangat besar. Yang terjadi banyak sekali perempuan kehilangan suami, kehilangan pencari nafkah, utama ya pada saat itu, karena perempuan rata-rata pada saat itu nggak punya pendapatan apapun, dan mereka akhirnya bergeliat. Banyak sekali mama-mama membuat gerakan, dan mereka lah yang membentuk zona-zona aman duluan. Mama-mama kemudian membentuk titik-titik perjumpaan, embarkasi-embarkasi alternatif untuk saling bertukar sayur dengan ikan, dengan apa, baik dari Muslim dan Kristen, dan kemudian embarkasi-embarkasi alternatif itu mulai dipakai jalurnya oleh kita yang aktivis, mulai bikin titik pertemuan. Jadi awalnya malah memang dari peran perempuan dulu ya, peran-peran perempuan. Jadi untuk kemudian tetap menjaga perputaran ekonomi yang dalam situasi yang paling opresif, paling dangerous pada saat itu. Mereka yang keluar pada saat itu. Jadi kontribusinya tuh sangat luar biasa. Tujuannya satu, menjaga kelangsungan kehidupan keluarga, anak-anak. Mereka bisa makan setiap hari. Mereka masih bisa tetap hidup di barak-barak pengungsian. Karena nggak mungkin hanya hidup dengan super mie tiap hari. Bantuan dari pemerintah. Jadi banyak sekali usaha-usaha alternatif. Jadi buat saya ini perempuan penjaga peradaban Maluku, kelangsungan hidup Maluku itu sangat luar biasa. Yang kedua, di tingkat medium ya, di tingkat menengah, selain yang di akar rumput, di tingkat menengah sendiri, kami yang para aktivis, tokoh-tokoh LSM, termasuk tokoh gereja, tokoh organisasi perempuan, dan termasuk dari NGO, banyak sekali berkontribusi juga gitu loh, lewat berbagai program kemanusiaan yang dilakukan, entah di sektor bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perempuan dan keamanan, termasuk juga mental health kita pada saat itu. Mental health dalam menghadapi tekanan yang paling sangat berat. Dan pada saat itu saya di sini saya ngomong apa adanya saja. Sejak dari kerusuhan itu, tahun akhir 99-2000 bersama-sama dengan Komnas Perempuan, saya dan satu teman kemudian menjadi koordinator ya. Saya di koordinator Kristennya dan satu teman saya di koordinator Muslim. Itu kita mengumpulkan testimoni perempuan korban kerusuhan, korban kekerasan militer pada saat itu. Ada trauma pasti banyak trauma. Traumanya sangat berat sekali. Jadi banyak yang diperkosa, banyak yang dibunuh, banyak yang dianiaya atas nama
keamanan kayak gitu ya. Jadi saya harus bilang jujur, dari data-data yang kita punya pada saat itu, pemerintah untuk mengamankan Maluku pada saat itu, mekanisme yang paling cepat, mereka kemudian meningkatkan status kita menjadi darurat sipil. Belum darurat militer ya. Jadi dari situasi masih tidak stabil, kemudian statusnya dikeluarkan menjadi darurat sipil. Jadi darurat sipil artinya memberi jalan kepada ribuan aparat militer, gegana aparat, segala macam termasuk kepolisian, semuanya dikerahkan habis-habisan masuk Maluku. Ribuan tentara, termasuk tentara muda, bisa dibayangkan ya, bagaimana posisi perempuan kita pada saat itu. Saya punya banyak sekali data-data testimoni perempuan yang kemudian hamil di luar nikah, korban militerisme pada saat itu. Dan waktu itu kita membawa banyak sekali data-data pada saat itu, waktu itu ke Pangdam, ke kepolisian, segala macam, termasuk korban mahasiswa yang diperkosa oleh oknum aparat kepolisian pada saat itu. Itu harusnya sosok yang melindungi. Yes. Ya. Jadi buat saya perempuan sebagai penggerak perdamaian, sebagai peacekeeper, sebagai ya kita bisa bilang human right defender, semua hal kita lakukan. Termasuk kita bekerja juga untuk isu-isu perempuan korban kekerasan dalam situasi militerisme pada saat itu. Tentu tidak mudah. Itu pada tataran akar rumput dan tataran menengah. Tataran elit, perempuan pada tataran elit pada saat itu tidak banyak ya. Salah satu wakil gubernur kita pada saat itu perempuan, walaupun sudah lewat fase konflik, tapi pada saat itu beliau menjabat sebagai wakil gubernur, Ibu Renyaan pada saat itu, almarhum beliau. Ditambah juga dengan sejumlah aktivis-aktivis yang senior ya, waktu itu digeret naik. Jadi memang sudah ada tokoh-tokoh perempuan juga ya pada saat itu. Digeret naik, dan itu harapan kita semua untuk terlibat di dalam seluruh dialog peace building. Yes. Sampai dengan Malino II kemudian diputuskan. Di sana ada sejumlah tokoh-tokoh perempuan yang kita dorong habis ke pemerintah pada saat itu untuk buka ruang juga bagi perempuan ikut ambil bagian dalam seluruh percakapan pembangunan perdamaian pada saat itu. Saya juga pengen tahu situasi sekarang, Bu. Bu Mercy kan berarti sekarang sudah periode ketiga ya untuk mewakilkan rakyat di Provinsi Maluku. Apakah sekiranya masyarakat kita sudah belajar dari sejarah yang terjadi? Kan ada kiasannya yang katanya sejarah itu akan terulang kembali gitu. Apakah sekarang bisa muncul potensi-potensi konflik seperti itu? Apakah masih ada konflik-konflik politik? Sesungguhnya benar, sejarah itu dia berdialektika dalam bahasanya. Ada yang mengatakan sejarah berulang tapi dalam wajah yang berbeda. Konflik dulu mungkin banyak sekali faktor-faktor, aktor-aktor dan sebagainya ya, yang saling tarik kait-mengkait satu dengan yang lain. Sekarang ini wajah konflik kemudian berubah. Saya duduk saat ini, titik konflik kecil-kecil, letupan kecil yang ada di Maluku mungkin udah more than 12-15 titik letupan kecil antar desa, dan sudah ada potensi gesekan-gesekan. Iya, dan akar konfliknya bukan isu agama. Akar konfliknya bisa isu batas tanah, bisa isu pengelolaan sumber daya alam, bisa isu karena potensi politik lokal, karena pemilihan kepala desa dan seterusnya. Kemudian bisa isunya karena kepentingan dominasi kelompok-kelompok tertentu terhadap ekonomi lokal dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat akar atau sumber dari konflik itu sendiri sebenarnya jauh sekali ya terhadap yang muncul di permukaan. Sesimpel yang orang-orang pikir, tidak bisa disimplifikasi. Tidak bisa disimplifikasi. Nah, sementara saya melihat mekanisme cepat yang biasanya dilakukan oleh pemerintah saat ini, apa-apa kalau ada terjadi konflik, tokoh-tokoh agama kemudian dikumpulkan, turun bersama-sama dengan pemerintah dan berharap bahwa bisa menengahi persoalan konflik yang ada.
Padahal akar persoalan belum tentu urusan agama. Iya. Jadi buat saya ini juga mungkin menjadi referensi berharga bagi kita ya, bahwa tidak serta-merta apa saja konflik yang terjadi kemudian menggeret sejumlah tokoh-tokoh tertentu, dan ini kemudian akhirnya melabelkan bahwa oh betul konflik agama, oh betul konflik agama. Betul mereka hadir bisa mengayomi, bisa memberi menjadi penengah, kemudian bisa memberikan arahan secara mental, spiritual dan sebagainya. Tetapi secara apa ya, kalau saya harus bilang secara akar konflik mestinya kita punya sejumlah varian-varian mekanisme lokal yang kita bisa pakai, menggunakan mekanisme kultur budaya kita. Ya, saya lihat juga Kota Ambon sebenarnya kata UNESCO menjadi kota musik juga ya. Kota musik ya. Jadi saya kira itu mekanisme-mekanisme lokal apa saja bisa kita gunakan. Jadi tidak saja salah satunya mekanisme dari sisi agama, tetapi juga dari sisi kultur budaya, mekanisme praktek-praktek yang dilakukan oleh perempuan. Banyak sekali mekanisme lokal yang bisa menjadi modal sosial kita untuk mencegah konflik dan kemudian mengatasi konflik tidak berkepanjangan. Di Maluku, identifikasi konflik mana aja, apa yang diselesaikan oleh pemerintah benar itu memberi dampak baik, tetapi yang jauh lebih memberikan dampak yang sangat signifikan adalah menggunakan peranata-peranata budaya kultur lokal yang ada. Jadi mereka bisa saling menerima satu dengan yang lain. Mereka bisa saling mencari kesamaan, kemudian membangun kohesivitas sosial satu dengan yang lain. Jadi saya kira itu potensi konflik tetap ada sepanjang manusia ada. Kita hidup sosial. Tergantung dari kita bagaimana bisa memanage konflik itu sendiri. Kalau kita salah manage, maka yang terjadi destruktif ya, kehancuran. Tidak saja dari sisi kehidupan sosial bermasyarakat, tetapi juga destruktif dari sisi sistem pemerintahan, dari sisi sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Dia akan menjadi konstruktif jika pendekatan-pendekatan yang kita lakukan kemudian membangun ruang-ruang partisipasi semua pihak. Dia menjadi inklusif. Tidak dibatasi oleh agama, tidak dibatasi oleh gender dan identitas. Dia menembus berbagai sekat dan sebagainya. Dan saya kira manajemen konflik seperti inilah yang kita butuhkan saat ini. Kalau kita mencermati polarisasi Indonesia belakangan ini, kan selalu muncul ya versus NKRI non NKRI lah, kemudian Pancasila non Pancasila, nanti apa lagi ya, seperti itu. Padahal tanpa kita sadar Tuhan telah memberi kepada Indonesia dan juga untuk Maluku ya keberagaman. Jadi keberagaman ini tidak kita terima taken for granted karena ini pemberian Tuhan, tapi kita harus jadikan ini sebagai apa yang harus saya sampaikan ya, sebagai kekuatan aset bersama kita. Seperti itu untuk membangun bersama, saling menghormati, saling menolong, menghargai satu dengan yang lain. Saya kira itu yang paling penting, dan dalam pengalaman bersama saya, dalam penyelesaian konflik apapun, ruang-ruang partisipatif itu paling penting. Mendengar suara-suara yang tidak terdengar, suara perempuan, suara kelompok-kelompok minoritas, suara masyarakat yang tertindas terhadap sumber daya alamnya, masyarakat hukum adat, dan seterusnya. Saya kira ini yang paling penting. Ya, jadi sebenarnya konflik itu seringkali maksudnya disalahpahami juga ya sama orang-orang. Pikirnya kan gara-gara agama, padahal sebenarnya gara-gara berantem-berantem bisa dibilang ya kecil-kecilan. Cuman akhirnya udah pada tersulut emosi gitu ya. Benar. Jadi memang yang paling penting early warning sistemnya pemerintah juga harus jalan gitu loh. Jangan sampai korban udah berjatuhan di mana-mana, lambat penanganan lah. Ini kan juga jadi berkepanjangan. Karena juga pengen tahu kalau Bu Mercy sendiri, apa yang sedang diperjuangkan di Maluku sekarang? Voices of the Unheard mungkin yang tadi Ibu sempat mention, apakah masih dialami? Itu kan bisa bilang kan Ibu mewakili suara-suara orang yang ada di lokasi 3T gitu. Apakah memang lebih susah untuk mendapatkan mungkin bantuan dari pemerintah pusat?
Yes, setelah pasca konflik itu saya kira Maluku menata diri ya, dan kita memperkuat resiliensi kita dengan berbagai cara, saling menerima satu dengan yang lain, dan akhirnya kita harus bisa bagaimana membuat sehingga nilai lokal kita menjadi working values. Pela Gandong, Aini Ain, Lesi Bijarum yang ada di Aru, kemudian juga di berbagai kabupaten kota yang lain, dan dengan dia menjadi living values, maka saya kira ini akan sangat membantu kita untuk bisa bekerja bersama-sama. Dan saya bekerja di tengah-tengah situasi seperti ini. 2 periode saya di DPRD provinsi, dari tahun 2005-2006 sampai dengan hari ini. Jadi almost 20 tahun ya, 19 tahun saya terus melayani masyarakat Maluku. Dan di periode yang ketiga ini saya kebetulan memang ditempatkan di Komisi 10 ya, di sektor pendidikan. Nah, Maluku sendiri memang kalau dari perspektif pengentasan kemiskinan, kita tuh nomor 4 termiskin di Indonesia. Apalagi dengan terpuruk konflik ya pada saat itu, dan kita tertatih-tatih untuk membangun Maluku kembali menjadi Maluku yang luar biasa baik, bagus, dari sisi karakter, dari sisi etos kerja, dari sisi pembangunan dan seterusnya. Dan beberapa agenda saya, yang pertama adalah bagaimana kita bisa ikut membantu pemerintah daerah menurunkan angka kemiskinan. 10 tahun saya di DPR RI di Komisi 7 kemarin, itu di bidang energi, tambang mineral, kelistrikan dan sebagainya. Target utama adalah bagaimana bisa melistriki Maluku. Saya masuk tahun 2014 waktu itu, angka elektrifikasi kita masih rendah, masih di bawah 50%. Sampai dengan saya keluar kemarin telah mencapai sekitar 96 sampai 97%. Akhirnya artinya masih tertinggal di bawah 100 desa yang tidak berlistrik dari total 1.200 desa, 35 kelurahan. Ini tidak mudah ya, tidak itu mudah. Pun prosesnya 118 kecamatan dan hanya orang gila aja. Dan buat saya memang bekerja memang harus setengah gila untuk ngurus daerah 3T seperti begini. Butuh nyali yang kuat, butuh keberanian, butuh mental baja, butuh daya tahan yang tinggi, dan jangan lelah-lelah, terus berjuang dan banyak berdoa. Terakhir Bu, mungkin untuk perempuan-perempuan lain mungkin yang dari Maluku juga terus melihat dampak yang sudah Ibu bawa ke Maluku, mungkin terinspirasi juga. Kira-kira ada pesan nggak untuk mereka? Ya, buat saya kepada semua perempuan Maluku yang ada di mana saja berada, saya kira Anda bisa menjadi leader di tempatnya masing-masing. Bukan posisi, tetapi cara berpikir kita, cara bertindak kita. Think as a leader, act as a leader, dan menghasilkan sesuatu as a leader. Pasti akan memberikan dampak besar. Dan saya percaya yang kedua, kita harus juga terbuka melakukan mentorship. Menjadi mentor dan to be mentor. Mentorship ini sangat penting karena begitu banyak perempuan, begitu dia sudah di atas, kadang-kadang dia lupa perempuan-perempuan lain yang ada di sampingnya dan di belakangnya. Jadi saya kira kita geret bersama-sama. Satu saya tidak ada di DPR RI, ada perempuan-perempuan Maluku lain yang hebat-hebat bisa bekerja. Dan yang paling terakhir adalah kolaborasi cerdas ya di antara kita. Tiap orang punya pengalaman batin berbeda-beda. Keahlian, skill, pengetahuan berbeda-beda. Bagaimana kita bisa sharing lesson learn satu dengan yang lain sebagai pembelajaran cerdas. Saya kira itu juga satu hal yang sangat luar biasa. Jadi buat saya nggak usah kita sampai berpikir yang besar-besar. Mari kita mulai bekerja dari circle yang paling kecil supaya memberikan dampak yang sebesar-besarnya dengan bekerja bersama. Jadi woman leadership, it means that kita harus berbagi leadership kita. Jadi satu tumbuh yang lain bertambah terus seperti itu. Jadi tidak solo karir sendiri, tidak besar sendiri. Ini saya sederhananya seperti itu. Jadi kita bertumbuh bersama-sama, menghasilkan banyak perempuan hebat bersama-sama, dan itulah yang membuat Maluku maju ke depan.
Terima kasih Bu Mercy. Saya harap lebih banyak nanti akan ada Mercy Barons berikutnya. Saya berdoa. Pasti dengan kerja keras kita semua ya, memang butuh ya kader-kader baru untuk terus bertumbuh menggantikan kita-kita ini yang sudah senior-senior. Terima kasih banyak Bu Mercy, dan semoga ini menjadi diskusi yang bermanfaat untuk teman-teman Vanita Nara yang sudah nonton. Jangan lupa juga untuk follow channel kami, like juga, share, dan juga subscribe. Dukung juga perjuangan Bu Mercy di Paluku.